Misteri istri-istri Eyang Subur sama pekatnya dengan hidupnya yang penuh teka-teki. 8 orang yang dinikahi dengan berbagai cara adalah gambaran hidupnya yang tak biasa. Tapi benarkah untuk mendapatkan istri-istri itu ada peran Ibu Eri, istri pertama Eyang Subur? Menurut Novi yang pernah dilamar 3 kali untuk menjadi istri ke-7, ke-8, dan ke-9, Eyang Subur memang selalu memakai perantara untuk melamar wanita. 3 kali, 7, 8, 9. Tapi kan semua gagal. 7, 8, 9 maksudnya? Istri ke-7, istri ke-8, istri ke-9. Yang ke-7 saya tolak, ke-8 saya tolak, 9 pun saya tolak. Tapi yang ke-7 dan ke-8 itu melalui perantara. Kalau yang ke-9 langsung dengan saya. Jadi jawabannya pun langsung saya kasih. Tapi yang ke-9 itu yang saya bilang di semua stasiun TV. Saya ditelepon dengan Mas Suparno. Saya posisi lagi nyanyi, Mas. Saya posisi lagi nyanyi, ditelepon, dia bilang mau pergi ke Bali. Pergi ke Bali, kata dia sama artis-artis lain. Artis-artis lain termasuk Bang Adi. Ya saya percaya kan, saya pikir oh iya ya udah gitu. Ternyata apa? Tapi saya sempat nanya juga, saya sama ibu saya enggak ya, Mas gitu. Oh, untuk yang ini enggak. Saya sempat berpikir negatif dan positif juga ya. Negatifnya kok tumben nggak sama ibu saya. Tapi kalau positifnya saya anggap tiket pesawatnya terbatas. Saya kan bilang ke ibu saya, oh Ma mungkin tiketnya terbatas kali Ma, jadi tidak bisa ikut gitu. Oh ya udah, akhirnya kan kita ketemuan jelang 1 minggu kemudian. Saya udah bawa tas, baju. Akhirnya saya dijemput dengan Mas Suparno di depan, naik ke atas. Nama restorannya saya memang tidak ingat, tapi posisinya saya tahu. Kita duduk di situ dan ternyata apa yang saya lihat? Cuma bangku kosong kan. Di situ duduk, beliau langsung bilang ke saya kan, Subur ini langsung bilang ke saya, Pi mau nggak jadi istri? Eyang nggak tahu nih kenapa Eyang mintanya kamu lagi. Ya saya nggak mau kan. Saya udah jawab saya tidak mau. Itu pun saya masih pakai bahasa maaf Mas. Saya ngomong maaf Yang, saya nggak bisa. Itu masih saya hormati beliau. Padahal udah 3 kali saya ini ya kan. Lalu benarkah ada peran Ibu Eri, istri pertama Eyang Subur, sebagai perantara melamar istri-istri yang lain? Seperti apa kebiasaan 8 istri hidup dalam satu rumah di kediaman Eyang Subur? Benarkah Eyang Subur menyeragamkan semua perhiasan juga pakaian untuk ke-8 istrinya? Lagian siapa yang mau Mas sama yang aki-aki kayak begitu? Ya kita masih waras Mas, ya kan? Masih banyak yang muda-muda Mas yang ini. Ya ampun deh. Beliau itu selalu perantara dan perantara kan. Jadi yang saya rasakan ya hanya beliau kalau ingin pada saat minta saya untuk jadi istri yang ke-7, ke-8 dan ke-9 itu yang ke-7 dan ke-8 buat perantara. Kalau datang ke sana juga tegur sapa dengan beliau juga sih, dengan ibu, tapi tidak jauh berbicara kemana-mana sih tidak. Kalau perhiasan mungkin kalau perhiasan yang saya tahu selain Ibu Heri dengan istri kedua, ketiga dan seterusnya, yang saya tahu hanya dari sini ke sini semua sama, pakainya sampai segini semua, kalung semua sama gitu, sampai mata-matanya pun kan ada yang sama. Ya pada saat mau dibikinin baju ini memang semua kita lagi pada di ruang depan diukur pinggang, ada ibu, ada yang lain itu. Siapa sih termasuk istri-istri yang lain? Ada Ibu Heri. Yang istri yang lain? Kan biasanya kita kalau gitu keluar suka pada ganti-gantian Mas. Yang saya tahu ya, ntar gantian si ini keluar, satu masuk, nanti keluar gitu. Ya kalau dibilangnya saya nggak mau memponiskan orang itu nyaman atau tidak. Itu kan kembali saya kembalikan lagi kepada ibu-ibu semua itu yang ada di sana ya. Mereka mempunyai kepribadian sendiri, jawaban sendiri. Mereka nyaman atau tidak itu jawaban yang tahu hanya mereka sendiri. Saya tidak berani mengatakan. Kan mereka kalau di dalam itu langsung masuk hanya di dalam kamar. Jadi kita yang ketemu paling cuma Ibu Heri. Ibu Heri di depan ya udah. Itu pun kalau nanti ibu disuruh masuk ya udah masuk, kita nggak ketemu lagi. Peran Ibu Eri dalam mendapatkan istri-istri bagi Subur juga diakui oleh Dewi Almira.
Dewi yang tak lain adalah mantan istri Arya Wiguna juga pernah hendak dijadikan istri Eyang Subur. Tanda-tanda itu sudah sangat jelas pada hari pertama kedatangannya ke rumah itu. Sebagai orang yang baru, agak aneh karena Dewi langsung disuruh tidur di kamar Ibu Eri. Pada saat itu yang saya heran, saya nginep beberapa hari di sana, saya disuruh langsung tidur di kamar istrinya gitu. Saya juga udah firasat pada saat itu, kok saya tidur di kamar istrinya, kenapa ya saya? Tapi itu sebelum saya dilamar, tapi setelah beberapa hari kemudian saya tidur di kamar istrinya, saya dilamar. Wih, katanya, ini saya juga berat katanya. Tapi katanya ini perintah yang gaib, saya harus ngelamar kamu katanya gitu. Saya harus ngelamar kamu katanya gitu. Oh iya Eyang, saya bilang, tapi saya mungkin nggak pantas jadi istri Eyang. Saya bilang saya bilang gitu, saya nggak pantas jadi istri Eyang. Saya bilang gitu. Akhirnya saya ingat ibu saya gitu. Pada saat itu kan ibu saya bilang, katanya kamu, Wip, suami kamu punya guru, mau misahin kamu katanya. Saya ingat itu, jadi langsung saya telepon ibu pada saat itu. Saya bilang, saya ceritakan semuanya kejadian ini. Akhirnya ibu bilang, kamu jangan terima katanya. Itu bukan manusia, itu setan katanya. Udah pokoknya katanya gitu. Nanti itu urusan ibu katanya. Akhirnya alhamdulillah saya pagi-pagi saya disuruh pulang gitu. Pengalaman lebih dramatis dialami oleh putri pertama Pak Heri. Kakak sepupu Adi Bing Slamet ini pernah terjebak dalam dilema saat Subur meminta anaknya menjadi istri kelima. Permintaan itu pun sempat awalnya melalui telepon dari Ibu Eri, istri pertama Eyang Subur. Lalu benarkah peran Ibu Eri sangat besar demi memuluskan jalan Eyang Subur memiliki istri lagi? Tahun 2001, anak saya yang sekolah di Australia datang untuk liburan. Ya kan, saya bawa ke sana. Si Subur naksir nih. Ya kan, pokoknya nggak boleh lihat jidat licin, dia naksir. Oke. Nah, setelah itu saya terima telepon dari Ibu Eri, ya, telepon nanya alamat saya. Saya kasih tahu, wah senang dong, namanya istri guru ya kan, istri guru ya saya senang, tanya alamat saya kasih tahu. Nah, dan bangga lah, saya kasih tahu. Terus datang utusannya dia, Pak Ujang dan Pak Dani, Mas Dani. Mas Dani itu adalah iparnya Subur. Dari Ibu Eri datang ngomong sama saya, manggil saya Mas Heri, ini anaknya mau diminta sama Eyang, mau dilamar, menjadikan istri kelima, ya kan? Saya dalam keadaan yang fanatik dengan Eyang, bingung kan? Waduh, macem-macem, ditolak nggak enak. Nggak nolak gimana kan gitu, segala macam lah pokoknya. Pada saat itu kita jadi gelisah lah, bagaimana nanti tanggapan keluarga, ya kan, tanggap keluarga gimana. Udah akhirnya saya pusing tuh, ada setengah jam lah kurang lebih kita berpikir. Pak Ujang gini aja deh Pak Ujang, saya juga bingung nih, ngomong aja sama anaknya deh gitu. Nah, anak saya ngomong sendiri, ngomong anak saya, sama anak saya semuanya giniin, Pak Ujang ada-ada aja ya, yang masa saya mau jadiin istri, hidup saya ini bukan untuk kawin Pak Ujang, saya anak tua masih banyak yang perlu saya kerjakan. Enggak Pak Ujang gitu, anak saya ngomong begitu. Nah, udah ditolak. Terus anak saya pulang ke Australia, nikah, dapat anak. Nah, setelah itu mau punya anak lagi, ya ternyata keguguran terus. Nah, dokter mengatakan bahwa anak saya itu ada kista di peranakannya, dioperasi. Ternyata pas dioperasi itu ada rambut sama gigi di indung telurnya.
Udah angkat. Nah, dibuka sampai dokter juga bingung. Dokter Australia loh ini. Bingung kok bisa ada rambut sama gigi. Itu giginya siapa itu, Mas? Ya, itu walau-walam deh. Ya kan? Saya nggak ke situ. Itu anak sudah menikah di Australia katanya. Kan gitu. Sudah punya anak pertama, terus kemudian lahir anak kedua, keguguran. Setelah diperiksa katanya kista. Kan gitu. Nah, terus kemudian setelah diambil kistanya ternyata ada gigi sama rambut. Lah ini kan nggak yang boten-boten gitu. Kalau memang ada bawa aja rambutnya, bawa giginya, laporkan kalau memang itu pidana laporkan aja. Toh kejadiannya juga di Australia bukan di sini kan? Kan itu. Kalau memang kejadian di sini lapor. Sudah menikah, sudah punya anak pula, nggak ada masalah kan? Ya sudah terus apa lagi gitu loh. Nggak usah tiba-tiba seperti pahlawan kesiangan datang. Ya nggak apa-apa lah, buktikan aja begini. Terus apa tujuannya? Kalau memang ada datanya, mana itu giginya katanya, mana itu rambutnya, ayo kita lab, rambut siapa, gigi siapa. Jangan kita berbicara sesuatu yang nggak rasional. Misteri istri-istri yang subur semakin melebar ke segala sisi, termasuk teka-teki 8 istrinya yang dinikahi lewat para perantara. Sementara itu di tengah setumpuk misteri subur, semakin banyak saja korban-korbannya yang bermunculan. Tapi mengapa semua membeberkan dugaan kesesatan Eyang Subur? Lantas, bagaimana curahan hati Pak Joko yang harus menunggu 10 tahun untuk bisa melepaskan diri dari pengaruh subur? Perseteruan kubu Eyang Subur dan kubu mantan-mantan muridnya semakin meluas. Nyaris setiap hari selalu muncul korban-korban baru yang bersaksi. Tapi mengapa mereka seolah seragam, membeberkan tingkah laku subur yang berindikasi mengajarkan dugaan aliran sesat? Benarkah subur memang mengajarkan kesesatan, mulai dari mabuk hingga berjudi? Lalu seperti apa curahan hati Pak Joko yang baru 10 tahun mampu terbebas dari pengaruh Eyang Subur?